sebuah hadis yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda bahwa malaikat maut memperhatikan wajah setiap manusia di muka bumi ini sebanyak 70 kali dalam satu hari satu malam. 70 kali Bapak Ibu dalam satu hari satu malam. Kita bisa bayangkan, kita hitung kembali satu hari ada 24 jam. Dibagi menjadi per jamnya adalah 60 menit. Sehingga menjadilah selama 24 jam 1440 menit. 1440 menit dibagi 70 kali. Sudah barang tentu jawabannya 21 menit sekali. Malaikat maut telah mencapai melihat kita, memperhatikan kita, apakah kita sudah bisa untuk diambil untuk menghadap Allah atau belum. Tapi tanpa kita sadari Bapak Ibu, kita tetap melakukan segala sesuatu kegiatan dunia kita. Kita tetap berbicara terbahak-bahak, berbahagia riang, tanpa ada sedikit pun rasa kewaswasan di hati kita. Bagaimana seandainya jika Allah Subhanahu wa Ta'ala di ketika riang kita diambil dan dipanggil untuk menghadapnya. Kita bisa hitung sebanyak 70 kali dibagi 1440. Jelas 21 menit sekali. Itulah Pak yang akan kita jaga. Kita tetap masih terus bersenda gurau, tertawa, riang, heboh. Bahkan kita berpesta pora, bahkan maksiat kita laksanakan. Bahkan apa yang kita lakukan dalam kemaksiatan menjadi satu kebanggaan bagi diri kita. Tanpa kita sadari, Allah Ta'ala melalui malaikatnya, malaikat pencabut nyawa, telah mengintai kita untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat maut memperhatikan wajah setiap manusia di muka bumi, sambil dia menerawang dan memberitakan. Lalu dia berkata, memperlihatkan wajah manusia didapati ada yang tertawa. Maka berkatalah Israel, alangkah herannya aku melihat orang ini, sedang aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencabut nyawanya, sedangkan dia masih dalam keadaan senang-senang dan bergolak-golak tertawa. Manusia tidak akan sadar bahwa dirinya selalu diperhatikan oleh malaikat maut, kecuali orang-orang yang senantiasa ingat akan kematian. Makanya orang yang mulia itu adalah salah satunya orang yang senantiasa ingat kepada kematian. Maka untuk itu Bapak Ibu, golongan ini tidak lalai dan selalu sadar terhadap kehadiran malaikat maut. Karena mereka selalu memperhatikan hadis-hadis Rasul yang jelas menjelaskan mengenai perkara-perkara gaib, terutama perihal kematian dan hubungannya dengan malaikat maut. Banyak hal-hal yang mendasari tentang kejadian-kejadian seperti ini. Maka ketika seseorang setelah sampai ilmunya, mereka tidak akan khawatir tentang kapan malaikat maut akan menjemputnya. Bahkan beliau selaku orang yang berilmu, yang memang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap senantiasa mengharapkan ridha dan rahmat dari Allah sampai dia menuju kematiannya. Sadarkah kita bahwa kita telah dijenguk, dilihat, bahkan diperhatikan muka kita, segala tingkah laku kita oleh pencabut nyawa setiap 21 menit sekali? Tidak. Kalau kita menyadari, kita tidak akan berani berbuat maksiat. Kalau kita menyadari, kita tidak akan berani bertele-tele, membuang-buang waktu dengan sia-sia. Kalau kita menyadari, kita pasti akan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami muliakan, semoga kita termasuk dan tergolong orang-orang yang selalu mengingat kematian, dan semoga ketika malaikat maut menjenguk kita untuk terakhir kalinya, kita berada dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan baik di penghabisan, dalam keadaan memang senantiasa bersiap siaga
ketika Allah memanggil kita. Mari sama-sama kita jauhkan diri dan sifat kita dari segala bentuk penyakit, baik penyakit hati, penyakit fisik secara duniawi, penyakit yang bisa menyebabkan kelalaian bagi diri kita, serta menyebabkan keangkuhan dan keegoisan, serta rasa iri, dengki, dan hasad yang ada di hati kita lebih melonjak. Semoga Allah menjauhkan segala sesuatu penyakit itu, dan kita ditetapkan sebagai orang yang tetap istiqomah, tetap menjalankan aktivitas karena Allah, dan tetap menjadikan diri kita hamba yang terus-menerus haus akan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Barang siapa yang pada akhir kalimatnya nanti, kata Allah, mengucapkan kalimat di akhir hayatnya la ilaha illallah, maka ia dimasukkan ke dalam surga, dan hadis itu adalah hadis riwayat Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.